Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, jamaah pengajian yang semoga dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Kita kembali melanjutkan pembahasan kita seputar faedah-faedah di dalam surah Al-Fatihah. Dan alhamdulillah kita sudah bahas beberapa ayat Nah, kamu mau jatuh juga. Nah, kemudian Syekh di sini melanjutkan tentang 3 ayat pertama yang telah kita bahas. Ini ada sebagian faedah lagi. Berkata penulis, kata beliau, hadhil ayati tsalath tadammanat thalathu masail. 3 ayat yang telah kita baca bersama tadi itu juga terkandung di dalamnya 3 permasalahan. 3 permasalahan. Nah, ayat yang pertama, alhamdulillahirabbil alamin, itu terkandung di dalamnya mahabbah, cinta, yang sebagaimana kita berikan gambaran kemarin. Alhamdulillahirabbil alamin. Di dalamnya terkandung cinta. Kenapa? Karena li'anna Allaha mun'im. Karena dialah Allah Subhanahu wa taala al-mun'im, yang memberi nikmat. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat kepada makhluknya, ciptaannya. Wal mun'im yuhibbu ala qadri in'amih. Dan yang memberi nikmat itu dicintai sekadar nikmat yang dia berikan kepada kita. Ya tidak. Teman kita, tetangga kita, sahabat kita, ketika memberikan kita sebuah nikmat, walaupun hanya sebuah senyuman, nikmat itu. Karena dia amal soleh. Amal soleh itu semuanya nikmat. Beda dengan amal toleh, amal buruk. Pasti akhirnya pasti keburukan. Itu pasti dan pasti. Makanya diharamkan. Amal soleh pasti mendatangkan kebaikan. Maka itu dihalalkan. Mengundang kebaikan yang lain. Kalau amal buruk diharamkan, mendatangkan keburukan, bahkan mengundang amal buruk yang lain. Naudzubillah. Jadi al-mun'im, yang memberi nikmat itu dicintai sesuai dengan kadar nikmat yang dia berikan kepada kita. Kita sebutkan kemarin juga orang tua kita. Luar biasa nikmatnya orang tua kita. Sampai betul-betul tulus rasa kasih sayang kita, cinta kita kepada keduanya. Nah, subhanallah, sekarang bayangkan Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Alamin, yang mengatur alam semesta ini dengan berbagai macam nikmat-nikmatnya. Maka tentu saja subhanallah, dialah Allah tabaraka wa ta'ala yang berhak dicintai dengan cinta yang tidak bisa mengalahkan cinta kepada selain Allah dari makhluk-makhluk Allah. Cinta yang mungkin tidak bisa kita bayangkan. Yang nampak jelas sebagaimana dalam surah Ali Imran ayat 31,
Kata Nabi SAW atau Allah berfirman akan ucapan kita Muhammad SAW, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah berfirman, "Wahai Muhammad, qul," katakanlah wahai Muhammad, katakanlah kepada kaummu, katakanlah kepada mereka, kalau kalian mengaku cinta kepada Allah, ikuti saya, ikuti Nabi. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. In kuntum tuhibbunallah, kalau kalian betul-betul mengaku cinta kepada Allah, ikuti Nabi kita Muhammad. Karena Allah mengutus seorang Rasul yang terakhir bernama Muhammad Ibnu Abdillah sebagai tuntunan kita, sebagai pemberi kabar gembira dan peringatan kepada kita di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabinya Muhammad SAW. Nah, jadi di dalamnya ada cinta. Karena yang memberi nikmat itu akan dicintai. Maka subhanallah, ikhwan sekalian, jamaah sekalian, maka bagaimana Allah tabaraka wa ta'ala. Maka lihat di bagaimana besar cinta kita kepada Allah. Bagaimana jujur cinta kita kepada Allah. Kama yadinul fata, sebagaimana pemuda itu beragama, maka dengan itu pula dia akan dibalas. Semakin jujur cinta kita kepada Allah dengan mengikuti nabinya Muhammad SAW, sebagaimana yang disebutkan di dalam firman Allah surah Ali Imran tadi, maka subhanallah, semakin besar kejujuran kita di dalam beragama dan semakin besar cinta Allah kepada kita. Dan juga menunjukkan besarnya cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian di sini Syekh menjelaskan, jadi dijelaskan oleh seorang ulama yang Profesor Dr. Shalih bin Fauzan hafizahullah. Kata beliau tentang ayat yang pertama, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, kita memuji dan memuji Allah atas apa? Dalam ayat yang pertama surah Al-Fatihah, kita katakan alhamdulillah. Maka kita sudah alif lam di situ, alif lam istighraqiyah. Alif lam yang dalam uslub bahasa Arab, alif lam yang bermakna menenggelamkan segala puja dan puji kepada Allah. Lillah, milik Allah. Rabbul alamin, pengatur alam semesta. Kata Syekh di sini, alhamdulillah, muji Allah Subhanahu wa taala itu karena apa? Yakni kata beliau, yakni karena nikmat-nikmat Allah. Nikmat oksigen, nikmat musim-musim yang tidak begitu menyusahkan, tidak ada paceklik, tidak ada kemarau yang berkepanjangan, tidak ada musim hujan yang terus menerus. Kita baru 3 hari di kompleks kita ini, repot sekali. Semoga Allah SWT mengangkatnya segera. Nah, Allah pergantikan dan juga menunjukkan kuasaan Allah dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah dipuji dengan nikmat-nikmat Allah. Maka dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang dipuji. Maha tinggi Allah akan zat Allah dan juga nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dan juga maha tinggi Allah akan perbuatan-perbuatan Allah. Maka dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha memberi nikmat atas hamba-hambanya. Nah, maka seluruh yang memberi nikmat, maka dialah yang dicintai dan dipuji sesuai dengan kadar nikmat yang dia berikan kepada kita. Nah, sekarang kira-kira kalau nikmat dari Allah bisa kita kadar tidak? La haula wala quwwata illa billah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha.
Kalau kalian ingin menghitung, membilang nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kalian tidak akan mampu bisa menghitung dan membilangnya. Subhanallah. Nah. Maka jamaah sekalian, ini mengharuskan adanya cinta di situ. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji dan puja milik Allah, pengatur alam semesta, yang mengatur dengan nikmat-nikmat darinya. Subhanallah. Nah. Kemudian jamaah sekalian, jiwa itu sudah memang ditetapkan akan mencintai orang-orang yang berbuat ihsan kepadanya. Jiwa itu sudah dibuat, ditakdirkan oleh Allah untuk mencintai orang-orang yang membuat ihsan kepadanya. Bahkan kata Nabi, tahadu tahabu, memberi hadiahlah kalian, niscaya kalian akan saling mencintai. Jadi kalau mau ingin persaudaraan kita, ya, apalagi saudara kandung, apalagi satu kompleks, rajin-rajin kita saling memberi hadiah. Ini insya Allah akan saling timbul rasa kasih sayang di antara sesama kaum muslimin. Muncul puli antara mereka, muncul empati antara satu dengan yang lainnya. Kita kasih, walaupun hanya dengan sebuah senyuman, walaupun hanya sekedar sapaan, apa kabar, sehat-sehat Jeki, gimana keluarga, masya Allah. Apalagi kalau hadiah, apalagi kalau hadiah. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala, dialah yang al-muhsin wa huwal mun'im wa huwa mutafaddil ala ibadih. Dan Allah Subhanahu wa taala, dialah al-muhsin, yang berbuat baik kepada hamba-hambanya, yang memberikan nikmat kepada hambanya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan keutamaan kepada hambanya. Semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan bagaimana cinta kita kepada Allah. Jangan sampai cinta kita lebih besar daripada makhluk, dari ciptaan Allah. Nanti akan dibahas perincian tentang cinta. Akan dibahas perincian tentang cinta. Karena dengan cinta jamaah sekalian, seseorang bisa jatuh dalam dosa dan seseorang bisa mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini apa? Melalui amalan hati berupa cinta itu tadi. Jadi hati-hati ya, dengan amalan hati kita. Bahkan dia yang paling penting. Bahkan seseorang itu lebih wajib memperbaiki ya, keadaan hatinya daripada keadaan jasadnya. Karena dalam hati itu terletak yang namanya niat. Seseorang bisa jatuh di dalam ya, kesyirikan berupa riya dan sum'ah karena ada apa yang ada dalam hatinya. Subhanallah. Ya. Maka jamaah sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, maka ya Allah Subhanahu wa taala ya, dicintai dengan hati-hati atas nikmat-nikmat Allah, atas keutamaan Allah dan kebaikan Allah, yang mana cinta tersebut yang kita berikan kepada Allah itu tidak bisa sebanding dengan cinta kepada yang lainnya. Ini kalau jujur seseorang di dalam cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa ya, mengalahkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dialah Allah Rabbul Alamin, yang mengatur alam semesta dengan nikmat-nikmatnya. Dialah sesembahan kita. Bahkan segala nikmat yang kita rasakan, yang Allah anugerahkan kepada kita hingga detik ini, itu semua dari mana?
dari anugerah Allah dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai jamaah sekalian karena kita cinta kepada makhluk dari makhluk-makhluk Allah, kita lupa cinta yang harus kita berikan sebenar-benarnya. Kita lupa akan Allah, sementara Allah memiliki hak dan kita memiliki hak dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita tahu? Apakah kita luput? Apakah kita lalai terhadapnya? Nah, ini jamaah sekalian. Kalau kita lalai, berarti introspeksi diri kita. Kalau memang sudah ada, berjuang, mujahadah, berjihad, mempertahankannya, bahkan berusaha istiqomah di atasnya, bahkan meningkatkannya. Karena kita akan berjumpa dengan Allah dan akan mempertanggungjawabkan seluruh tindak tanduk amalan kita. Amalan lisan kita, amalan hati kita, amalan anggota tubuh kita. Kita akan pertanggungjawabkan semua di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian jamaah sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu jamaah sekalian, cinta adalah seagung-agung dari jenis-jenis ibadah kepada Allah. Dia adalah seagung-agung dari jenis ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka sekali lagi jamaah sekalian, alhamdulillahirabbil alamin, terkandung di dalamnya cinta. Terkandung di dalamnya cinta. Kemudian ya. Cinta ini jamaah sekalian itu terdiri dari 4 jenis. Yang pertama disebut mahabbatus syirkiyah. Mahabbatin syirkiyatin. Cinta kesyirikan. Cinta yang terkandung di dalamnya kesyirikan, waliyadzubillah. Bayangkan, naudzubillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yusyrik billahi faqad harramallahu al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Barang siapa yang melakukan kesyirikan kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala sungguh mengharamkan untuknya surga. Dan tempat kembalinya adalah neraka dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Ini bagi orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah. Bayangkan. Cinta ini bisa mengantarkan kepada kesyirikan. 6. Wa humul ladzina qala Allahu fihim. Maka orang-orang inilah yang terjatuh di dalam cinta kesyirikan ini. Mereka lah yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an, ya. Nah, ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah ila qaulihi ta'ala wa ma hum bi kharijina minan nar. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Maka di antara manusia, ya, ada orang-orang yang mengambil daripada selain Allah Subhanahu wa taala tandingan-tandingan. Ini Allah yang tetapkan di dalam Al-Quran, nyatakan di dalam Al-Quran, ada memang orang-orang seperti ini. Maka di antara manusia ada yang mengambil tandingan-tandingan selain daripada Allah. Yuhibbunahum ka hubbillah. Yang mana mereka itu terhadap tandingan-tandingan yang mereka buat selain daripada Allah itu, mereka cintai sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ya, hati-hati. Mereka mencintai sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ya, atau kita bahas dulu ya. Atau jenis cinta yang kedua, ya, kita bahas dulu secara global.
Cinta yang kedua yakni hubbul batil wa ahlihi wa bughdul haqqi wa ahlihi. Wa hadhihi sifatul munafikin. Cinta yang kedua disebut apa? Cinta terhadap kebatilan dan para pelakunya, dan benci kepada kebenaran dan para pelakunya. Maka kata Syekh, ini adalah cintanya orang-orang munafik. Yang dia cintai malah kebatilan dan para pelakunya, dan malah benci kepada orang-orang yang di atas kebenaran, yang berusaha untuk mendapatkan ridha Allah, berusaha untuk istiqomah di jalan Allah, dia malah benci. Kebenaran dia benci, dan pelakunya dia benci. Maka ini adalah jenis cinta dari jenis cintanya orang-orang munafik. Kemudian yang ketiga, tabi'ah atau tabi'iyah, cinta tabiat. Ini ada juga, nanti akan dibahas, akan dirinci pembahasannya satu persatu. Yang mana cinta tabiat ini atau tabi'iyah ini, wahya mahabbatul mali wal walad idza lam tashtagil an ta'atillahi wa lam tu'in ala maharimallahi fahiya mubahatun. Cinta yang ketiga ini, yang mana disebut dengan cinta tabiat ini, dia adalah cinta terhadap harta. Ya tidak? Cinta terhadap anak-anak, cinta terhadap istri, cinta terhadap kedua orang tua, atau yang lainnya dari urusan-urusan dunia ini. Maka apabila cinta tersebut tidak menghalangi dari ketaatan kepada Allah, dan tidak menolong dari melaksanakan larangan-larangan Allah atau perkara yang diharamkan, maka dia mubah, boleh. Cinta tabiat ini boleh selama kecintaan tersebut tidak menghalangi seseorang dari ketaatan kepada Allah, atau tidak menjadikan cinta yang dibolehkan itu tadi, tabiat itu tadi, malah melahirkan perkara-perkara yang menolong dia di dalam melaksanakan perkara-perkara yang Allah haramkan. Kapan terpenuhi dua syarat itu tadi, maka cinta tabiat ini dibolehkan. Jadi cinta tabiatnya ini sebagai manusia biasa ini, itu tidak menghalangi dia dari ketaatan kepada Allah. Cinta tabiat ini tidak membuat dia terjatuh dalam perkara-perkara yang Allah haramkan. Maka cinta ini boleh. Cinta ini boleh. Kemudian jenis cinta yang keempat, yakni hubbu ahli tauhidi wa bughdhu ahli syirk. Wahya awthaku aral iman wa adma ya'budu bihi abdu rabbah. Jenis yang keempat jamaah sekalian, jenis keempat ini dinamakan dengan atau cinta ahlu tauhid. Cinta kepada ahlu tauhid dan benci kepada ahlu syirk. Maka ini adalah bentuk dari keimanan yang paling kuat. Jadi kalau seseorang dia di dalam keimanannya melahirkan cinta kepada ahlu tauhid, benci kepada ahlu syirk, maka ini menunjukkan bahwasanya betul-betul kuatnya keimanan seseorang. Kuatnya keimanan seseorang bukan berarti ketika dia benci kesyirikan, dia tidak mengharapkan kebaikan pelakunya, bukan berarti seperti itu. Yang kita benci adalah kesyirikannya, tidak. Adapun pelakunya tetap kita upayakan, karena Islam ini adalah rahmatan lil alamin. Tetap kita upayakan dia mendapatkan hidayah, dia mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan perkara-perkara yang Allah haramkan, dan berjalan menuju perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala cintai dan ridhoi. Ini yang jadi yang dibenci itu apa? Kesyirikannya. Bukan orangnya. Bukan orangnya. Kalaupun ingin benci orangnya, bencinya karena Allah. Bencinya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan hubbu ahli tauhid ini wa bughdhu ahli syirki ini
dia adalah a'zamu ma ya'budu bihi abdu rabbah. Dia adalah perkara yang sangat agung yang seorang hamba beribadah kepada Rabbnya. Ini adalah perkara yang sangat agung. Ketika seseorang itu ya cinta dan bencinya di atas tauhidullah, di atas tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka subhanallah, ini adalah perkara sebuah penghambaan yang paling agung kepada Allah Subhanahu wa taala. Inti dakwah para nabi dan rasul. Semenjak Nabi Nuh alaihissalam sampai dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inti dakwanya sama, menyuruh kepada umatnya untuk mengikhlaskan, mentauhidkan ya penghambaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi sesembahan-sesembahan selain Allah. Ini seagung-agung peribadatan seorang hamba kepada Rabb-nya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian ya, Syekh di sini menjelaskan, Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, kata beliau, mahabbatus syirkiyah wahia mahabbatul asnami wal authan wa kullu ma yu'badu min dunillah. Ya. Cinta yang di dalamnya terkandung kesyirikan, kata beliau, dia adalah cinta kepada asnam wal authan. Apa itu asnam wal authan? Sesembahan selain Allah. Berhala-berhala yang diibadahi selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Asnam, kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, dia adalah sesembahan-sesembahan, berhala-berhala yang bentuknya berruh. Jadi patung-patung manusia, patung-patung hewan, ya, apapun bentuknya, ya, mau dari pohon, mau dari kayu, mau dari batu, ya, apapun dia. Kapan bentuknya adalah bentuk yang memiliki roh, ya, seperti orang yang atau makhluk yang memiliki roh, maka dia disebut asnam. Ya. Adapun authan, ya, sesembahan-sesembahan selain Allah yang tidak memiliki roh, ya, tidak memiliki roh, macam-macam ya, macam-macam. Ada benda-benda keramat yang dikeramatkan, tempat-tempat yang dikeramatkan. Dari apapun bentuknya, ya, apapun bentuknya. Ini authan. Maka mahabbatus syirkiyah, cinta yang terkandung kesyirikan di dalamnya adalah cinta kepada asnam wal authan, berhala-berhala yang ya dalam bentuk ya rupa makhluk yang memiliki ruh atau tidak. Authan. Cinta kita kepada benda-benda tersebut, berhala-berhala tersebut sama besarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Ya, hati-hati. Ini tadi ya Allah Subhanahu wa taala berfirman surah Al-Baqarah ayat 165, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah." Dan di antara manusia ada yang menjadikan tandingan-tandingan daripada selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka mencintai tandingan-tandingan daripada selain Allah Subhanahu wa taala tersebut sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah yang berfirman. Allah yang mengabarkan kepada kita. Hati-hati. Ya. Nah, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman itu sangat besar cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri-ciri orang-orang yang beriman. Nah, yang mana ya kemarin kita sudah bahas ya, keimanan adalah target dari hidup kita. Keimanan adalah target ya untuk istri-istri kita. Keimanan adalah target untuk anak-anak keturunan kita, lingkungan kita, bahkan bangsa dan negara kita. Mari kita sudah bahas, kata Allah Subhanahu wa taala surah Al-An'am ayat 174. Dalam surah Al-An'am kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu wa lam yalbithu imanahum ulaika lahumul amn wa hum muhtadun.
dan orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman, ulaika lahumul aman wa hum muhtadun, maka bagi mereka keamanan. Kata ahlu tafsir, keamanan dari sisi apa? Semua sisi. Ekonominya, politiknya, keamanannya, kesehatannya, semuanya masuk. Siapa itu orang yang Allah anugerahkan keamanan ini? Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman. Keamanan dan hidayah, petunjuk. Para sahabat ketika mendengar ayat ini protes. Berat. Mereka mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, ayyuna lam yalbithu imanahu bizulmin. Wahai Rasulullah, siapakah di antara kami yang tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kezaliman? Kata Nabi, laisa bidzaka. Bukan seperti itu. Alam tasma qaula Luqman libnih. Tidakkah kalian mendengar ucapan Luqman kepada anaknya? Ya bunayya, la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah kalian melakukan kesyirikan kepada Allah, karena sungguh syirik adalah kezaliman yang sangat besar. Lihat jamaah sekalian. Keimanan yang tidak dicampurkan noda-noda kesyirikan di dalamnya. Berbuah apa? Keamanan. Berbuah hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kira-kira kalau Allah yang kasih bimbing kita bagaimana? Kita kemarin baru bahas ya, kalau baru dosen kita, baru profesor kita, baru mentor kita, sudah luar biasa nikmatnya. Bisnis kita, usaha kita lancar. Kenapa? Ada bimbingan dari mentor kita, dari guru kita, dari dosen kita. Sekarang bagaimana kalau yang bimbing kita Allah tabaraka wa taala? Disebabkan apa? Keimanan yang tidak tercampur noda-noda kesyirikan di dalamnya. Dan maka itu kata Allah tadi, ya, dan orang-orang yang beriman itu sangat besar cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat besar cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ya, cinta mereka yang sangat besar ini jamaah sekalian, sebagaimana kita sebutkan itu tadi, cinta mereka adalah cinta ya tauhid wal ikhlas. Cinta yang didasari apa? Mentauhidkan Allah dan mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian jamaah sekalian, cinta yang kedua yakni mahabbatun muharramah. Mahabbatun muharramah wa hiya mahabbatun ma yabghadahu Allah Subhanahu wa taala min mamnu'an wal manhiyat wal muharramat. Wa min dzalika mahabbatul musyrikina wa mahabbatul kuffar. Jenis yang kedua yakni cinta yang diharamkan. Yang mana dia adalah cinta pada perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala ya itu benci. Cinta terhadap perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala tidak ridhoi, haramkan. Kok si fulan ini malah suka? Hati-hati. Dia adalah perkara-perkara yang Allah larang, perkara-perkara yang Allah haramkan, ya. Dan itu pula jamaah sekalian adalah bentuknya juga adalah yang cinta yang diharamkan ini cinta kepada musyrikin, ya, wa mahabbatul kufar, dan cinta kepada orang-orang kafir. Cinta kepada musyrikin dan orang-orang kafir. Nah, kalau kita bermuamalah. Bahkan kita nampakkan bagaimana muamalah di dalam Islam, bagaimana akhlak Islam ketika bermuamalah, ya, sesama manusia. Tapi cintanya itu jangan sampai ya, melahirkan cinta yang mendatangkan keharaman. Cinta sama dia, senang sama dia, suka sama dia, ya. Karena suka dan cintanya dia sama sahabatnya ini, ya, yang musyrik ini atau yang kafir ini, ya tidak. Kenapa dikatakan kafir jamaah sekalian? Kafir artinya secara bahasa ingkar, ya. Entah dia ingkar kepada Allah dan Rasulnya atau ingkar kepada salah satunya. Ini disebut orang kafir karena dia tidak imani. Jangan karena kita mentang-mentang suka sama dia, ya mungkin karena
suka secara tabiat manusia. Dia baik, dia dermawan, dia santun, sopan santun, ya, suka menolong, ya tidak? Bahkan lebih ramah dari tetangga muslim kita. Ya. Tapi jangan sampai senangnya kita, cintanya kita malah menyia-nyiakan apa yang merupakan hak Allah tabaraka wa taala. Apa yang merupakan larangan Allah subhanahu wa taala, kita malah sia-siakan. Kita nggak peduli apakah ini ridho Allah atau tidak, yang penting saya dengan teman saya ini senang. Sehingga melahirkan cinta lagi yang lebih besar. Apakah jujur cintanya kepada Allah? Tentu tidak. Ya, tentu tidak. Kemudian jamaah sekalian, tapi kita bergaul ya, sesederhana mungkin. Ya. Bahkan ya, sesama kaum muslimin juga seperti itu ya. Teman-teman kita, saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita. Kata Nabi Muhammad SAW, ya, bersederhanalah kepada, atau maknanya bersederhanalah di dalam pergaulanmu terhadap temanmu. Bisa jadi nanti dia jadi musuhmu. Ya. Atau sederhanalah ya terhadap pergaulan terhadap musuhmu. Bisa jadi nanti dia jadi temanmu. Ini akhlak kepada kaum muslimin. Nah, bagaimana kalau yang lainnya? Tentu harus lebih sederhana lagi. Nah. Kemudian jamaah sekalian, cinta yang ketiga, yaitu mahabbatu tabi'iyah. Wa hiya mahabbatul insan li auladihi wa abawayhi wa li zawjatihi wa asdiqai. Hadhihi mahabbatun tabi'iyah la yu'akhidhu 'alaiha al-insan. Ya. Mahabbat tabi'iyah ini tadi, dia adalah mahabbah atau cintanya manusia kepada anak-anaknya, kepada kedua orang tuanya, ya, kepada istrinya, kepada sahabat-sahabatnya, maka disebut ya cinta tabiat. Yang seseorang itu tidak akan disiksa dengannya, tidak akan dihisab dengannya, ya tidak. Karena tabiat muncul dari tabiat kita sebagai manusia. Kapan dia dihisab? Kalau yang hukumnya mubah tadi, ya, menjadi haram misalnya, nanti dihisab kita. Atau kebalikannya ya, yang asalnya mubah, tapi karena niatnya mendekatkan diri kepada Allah, ya, untuk semakin taat dia kepada Allah, bahkan dia jadikan wasilah untuk beribadah kepada Allah, dengan cintanya tadi secara tabiat kepada anak-anaknya, istrinya, orang tuanya, teman-teman, bisa jadi pahala. Bisa jadi pahala. Sudah masuk waktu mungkin? Insyaallah. Ya, cepat sekali ya waktu berlalu. Ya, semoga ya apa yang kita sampaikan atau apa yang kita pelajari bersama kesempatan yang mulia ini bermanfaat untuk diri kami dan untuk antum semua jamaah sekalian. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Apabila benar maka datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kekeliruan, kesalahan itu datang dari diri kami dan dari syaitan, Allah dan Rasulnya berlepas diri. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.